Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada kali ini adalah memasuki surat nomor 14 surat Ibrahim ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini, yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-14. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Selanjutnya juga saya ucapkan selamat berulang tahun pada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 4 Maret. Selamat berulang tahun, semoga Allah memberikan panjang umur yang barokah. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan lahir dan batin dunia dan akhirat, memberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan ketenteraman bagi kita semua. Juga saya turut berduka cita dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas gugurnya Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin negara Republik Islam Iran yang gugur di dalam pertempuran membela negara dan bangsanya dari para agresor yang berusaha merusak negara Republik Islam Iran itu. Semoga kesyahidan dari beliau ini menjadikan contoh teladan bagi kita semua. Juga semoga Allah mengampuni atas semua dosa-dosanya dan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya dan menerima segala amal perbuatan baiknya sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada saudara-saudara bangsa Republik Islam Iran yang menjadi korban dari keganasan para agresor itu. Juga saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Marilah kita lanjutkan tadabbur kita surat Ibrahim ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasya minadh-dhulumati
ilan nur biidni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastakhibunal hayatad dunya alal akhirati wa yashuduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dulalim ba'id wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhilullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaikum idh anzakum min ali fir'auna yasumunakum syu'al adab wa yudabiquna abna'akum wa yashtagyuna nisa'akum wa fidalikum bala'um mirrammikum adim wa iddana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Musa in ta'furu antum wa man fil ard jami'a fa inna allaha laghaniyun hamid. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumin nuhin wa adin wa shamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah sya'athum rasuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syaqim mimma tad'unana ilaihi murib. Qalat rasuluhum afillahi syakun fadiris samawati wal ard yada'ukum liyaghfira lakum min dunubikum
wa yu'akhirukum illa zalim musyamah. Qalu in antum illa basyarum misluna turiduna an tasyuduna magana ya'budu albauna fa'tuna bisultanim mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, aku Allah yang maha melihat, kitab telah kami turunkan kepada engkau agar engkau mengeluarkan manusia dengan izin Tuhannya dari gelap kepada terang, yaitu ke jalan Tuhan yang maha perkasa, yang maha terpuji, yaitu Allah yang mempunyai apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan celaka sekali bagi orang-orang kafir karena mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang yang mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat dan menyimpang dari jalan Allah dan menghendaki jalan bengkok. Mereka itu tersesat jauh sekali, dan tiada kami mengutus seorang utusan melainkan dengan bahasa kaumnya, sehingga ia dapat menerangkan dengan jelas kepada mereka. Lalu Allah membiarkan siapa yang ia kehendaki dalam kesesatan, dan ia memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Dan dia itu yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami, firman-Nya, keluarkanlah kaummu dari gelap ke terang dan peringatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Sesungguhnya dalam ini adalah pertanda bagi setiap orang yang sabar, tabah hati yang bersyukur. Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu, tatkala ia menyelamatkan kamu dari kaum Fir'aun yang menimpakan kepada kamu siksaan yang buruk dan menyembelih putra-putra kamu dan membiarkan hidup wanita kamu. Dan dalam ini adalah cobaan besar dari Tuhan kamu. Dan tatkala Tuhan kamu mempermaklumkan, jika kamu bersyukur, niscaya aku berikan kepada kamu lebih banyak lagi. Dan jika kamu kafir, maka sesungguhnya siksaanku adalah dahsyat. Dan Musa berkata, jika kamu kafir, kamu dan semua orang di bumi, maka Allah itu yang maha cukup, yang maha terpuji.
Apakah belum sampai kepada kamu riwayat orang-orang sebelum kamu? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang tahu mereka selain Allah. Para utusan datang kepada mereka dengan tanda bukti, tetapi mereka memasukkan tangan mereka dalam mulut mereka dan berkata, kami mengafiri apa yang dengan itu kamu diutus, dan sesungguhnya kami sangat ragu-ragu tentang apa yang kamu serukan kepada kami. Para utusan berkata, adakah keraguan-raguan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ia menyeru kepada kamu untuk mengampuni dosa kamu dan menangguhkan siksaan kamu hingga waktu yang ditentukan. Mereka berkata, sesungguhnya kamu hanyalah manusia seperti kami. Kamu ingin membelokkan kami dari apa yang disembah oleh ayah-ayah kami. Maka datangkanlah bukti yang terang kepada kami. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini adalah penjelasan yang terdapat di dalam ayat 4, di dalam ayat nomor 7 ayat 158 diuraikan seperti berikut ini. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Pernyataan serupa itu terdapat juga di dalam surat nomor 34 ayatnya 28 sebagai berikut. Dan tiada kami mengutus engkau melainkan sebagai pengemban kabar baik dan juru ingat kepada sekalian manusia. Dalam ayat yang sedang dibahas ini tidak diterangkan berapa luas terutusnya Nabi suci Muhammad SAW. Apa yang diterapkan di sini, saya ulangi lagi, apa yang diterangkan di sini hanyalah bahwa tiap-tiap nabi diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi bukan hanya kaumnya atau bangsanya saja, satu-satunya kaum atau bangsa yang beliau diharuskan menyampaikan risalah kepada mereka. Adapun alasan diutusnya Nabi dengan memakai bahasa kaumnya ialah agar beliau dapat memberi penerangan kepada umat beliau, karena umat beliau itulah yang mula pertama menerima risalah beliau. Kemudian penjelasan ayat yang nomor 5. Menurut keterangan salah seorang mufasir, kata ayamullah berarti
kenikmatan Allah. Pemakaian kalimat yang artinya serupa dengan itu sudah dikenal dalam kesusastraan Arab. Kata Ayyamul Arab atau hari-hari Arab ini digunakan di dalam arti pertempuran bangsa Arab. Oleh karena pertempuran merupakan sumber kenikmatan bagi yang menang dan sumber kesusahan bagi yang kalah. Maka kata Ayyamullah atau hari-hari Allah berarti perlakuan kasih sayang Allah terhadap orang tulus dan siksaan Allah terhadap orang durhaka. Kemudian penjelasan pada ayat yang ke-9. Quran suci tidak mengaku menerangkan sejarah semua nabi. Ini dapat dilihat di dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 164 dan surat 40 ayatnya 78. Pernyataan yang diutarakan di sini adalah lebih luas lagi. Di sini dinyatakan bahwa tidak ada kitab suci lain yang menerangkan sejarah semua nabi. Hanya Allah sendirilah yang tahu tentang mereka. Sebenarnya kitab Bible atau Alkitab hanya berisi penggalan sejarah beberapa nabi dari suatu bangsa. Selanjutnya, apabila orang tidak mau memberi jawaban karena memang tidak mampu berbuat demikian dan berdiam diri, ia memasukkan tangannya dalam mulutnya atau sebagaimana disepakati oleh kebanyakan mufassir, kalimat itu berarti mereka menggigit tangan mereka karena marah. Bandingkan juga dengan surat nomor 3 surat Ali Imran ayatnya 118, atau dapat pula berarti bahwa orang-orang kafir meletakkan tangan mereka dalam mulut para utusan untuk membungkamnya. Selanjutnya, pernyataan umum yang diuraikan di dalam rukuk ini dan rukuk berikutnya tentang para utusan dan perlakuan umat mereka ini pada dasarnya benar-benar dialami oleh para utusan seumumnya. Tetapi pernyataan ini terutama sekali mengenai terutusnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenai perlawanan dan serangan yang dilancarkan oleh umat beliau, pengusiran beliau dari kota Mekah, dan mengenai kekalahan akhir mereka itu. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada kali ini. Kita sambung lagi pada tadabbur atau video yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.